Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, kembali lagi dengan saya Risma Fadila. Kali ini saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester mata kuliah bisnis analitik. Oke, langsung saja saya akan share screen apa itu soalnya. Oke, masuk soal yang pertama yaitu ada linear regression. Nah, di sini tuh kita disuruh melengkapi kolom-kolom yang kosong di pada tabel di sini dan juga pada skor ini. Nah, ini kan ada yang kosong. Nah, kita harus melengkapinya terlebih dahulu. Pertama-tama kita masuk ke coefficient of slope ini, kita tinggal klik di bagian sini, kemudian kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan, kemudian kita tulis minus, ini, kemudian kita blok bagian skor ini sampai bawah, oke, kemudian titik koma, kita blok lagi yang duration sampai sama seperti skor. Nah, kemudian kita titik koma lagi, kita tulis yang true dulu ya, yang benar. Kemudian kita titik koma lagi, baru yang false. Kemudian tutup kurung, kita klik enter. Nah, di sini sudah muncul angkanya. Kemudian kita klik kita membuat chart dulu. Yang pertama-tama kita yang duration sama skor ini kita blok begini, kemudian kita klik insert, kemudian kita pilih chart. Nah, ini yang scatter yang ini seperti ini. Kemudian salah satu titik ini kita klik bebas yang mana, kemudian kita klik kanan ya, kemudian yang add thread line ini kita klik. Oke. Sudah muncul seperti ini, linear kita klik ya, kemudian kita scroll sampai bawah, kemudian kita yang display ini kita klik semuanya sampai muncul rumus di sebelah ini. Nah, udah ya. Kemudian kita supaya lebih jelas kita ganti warnanya jadi warna merah. Nah, kalau ingin jelas yang tulisannya, kita juga bisa ganti warnanya jadi warna merah seperti ini ya. Nah, kemudian kita mengerjakan yang coefficient of intercept ini. Oke, kita masukkan saja yang rumusnya ini yang 67,162. Nah, kemudian baru kita masukkan yang kolom ini. Nah, ini kita pakai rumus sama dengan, kemudian kita masukkan yang angka coefficient of slope ini. Oke. Kemudian kita ubah dulu supaya menjadi dolar, yaitu dengan cara Fn dan F4. Nah, seperti ini. Fn dan F4-nya ini kita klik secara bersamaan ya. Kemudian dikali dengan angka yang ada di sampingnya. Oke. Ini kita kali angka yang ada di sampingnya.
Oke, kita ulangi ya, sama dengan kemudian kita masukkan angka yang koefisien of swap ini. Kemudian kita buat dulu supaya menjadi dolar, kita tekan Fn dan F4 secara bersamaan, kemudian kita kali dengan angka yang ada di sampingnya. Ini ya, kemudian kita tambahkan dengan koefisien of intercept ini, kemudian kita klik enter. Nah, angkanya akan muncul seperti ini. Ini nanti kita tinggal tarik terus sampai sini. Kemudian kita bulatkan menjadi supaya angka di belakang komanya itu hilang, kita bulatkan saja seperti ini. Kita hapus. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Itu selesai. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya, teman-teman. Ke soal berikutnya yaitu linear regression. Nah, langkah pertamanya yaitu kita langsung saja klik data, kemudian kita ke data analyze ini. Nah, kemudian kita scroll ke bawah, kita cari regression, kemudian kita klik OK. Nah, terus yang input Y range ini kita masukkan yang keputusan pembelian ini, kita blok sampai ke bawah. Kemudian input yang X ini kita masukkan yang iklan radio, kemudian digital marketing, dan iklan koran ini kita blok sampai bawah. Nah, seperti ini. Kemudian kita checklist label, kemudian pilih yang new worksheet white, kemudian klik OK. Nah, seperti ini hasilnya nanti. Kita warnai biar lebih jelas, kita warnai ya, yang R-square ini kita warnai. Nah, seperti ini. Orang yang p-value kita warnai juga. Ini seperti ini. Nah, jadi di sini R-square-nya ini menunjukkan angka 0,57. Yang artinya itu variabel Y, omset penjualan itu dipengaruhi sebesar 0,57 oleh variabel purchasing, sementara sisanya nanti dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar penelitian ini. Kemudian angka p-value ini menunjukkan 0, sekian segini, yang mana angka tersebut lebih kecil, artinya variabel X atau purchasing ini memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel Y atau omset penjualan. Kemudian kita lanjut ke sheet 1, kita klik. Nah, kemudian kita sebelum masuk ke SPSS, kita blok terlebih dahulu yang iklan radio, digital marketing, iklan koran, dan keputusan pembelian ini. Kita blok sampai bawah.
Oke, ketika sudah kita copy, kemudian kita buka di SPSS-nya ya teman-teman. Kita buka di SPSS. Kita masuk ke data view ya. Kemudian kita langsung aja kita paste di sini. Kita tunggu dulu sampai muncul. Oke, ketika sudah dipaste, kita pergi ke variabel view. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian namanya itu kita ganti menjadi X1 ya. Yang pertama kita ganti menjadi X1. Kemudian yang bawahnya kita juga ganti menjadi X2. Kemudian yang bawahnya kita ganti X3. Kemudian yang terakhir kita ganti menjadi Y. Kemudian pada bagian label ya, ini label ini kita beri nama yang pertama iklan radio. Kemudian digital marketing. Ya, kemudian iklan koran. Kemudian yang terakhir keputusan pembelian variabel Y. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian measure ya, ini kita ganti menjadi scale. Di bawahnya juga scale. Ya, kemudian yang terakhir ini nggak usah diganti. Oke. Kemudian kita masuk ke data view. Oke, seperti ini ya. Kemudian analyze. Kemudian kita ke regression. Kemudian linear. Kita tunggu dulu. Oke, sudah muncul seperti ini ya. Kita masukkan keputusan pembelian ini ke dependent. Kemudian yang iklan radio, digital marketing, iklan koran ini kita masukin ke independent. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita klik yang statistik ya. Kemudian checklist yang collinearity diagnostics ini ya. Kita checklist. Kemudian klik continue. Kemudian klik plot. Oke. Yang Y ini kita masukkan as receipt ke Y. Kemudian yang X ini kita masukkan Z rate. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita checklist yang histogram ini sama normal probability plot, kita checklist. Kemudian klik continue.
kemudian klik save ya. Di bagian ini kita checklist yang di bagian residuals yang unstandard ini, unstandard. Oke. Kemudian kita klik continue. Oke. Kemudian oke. Kita tunggu sampai datanya muncul. Nah, seperti ini nanti hasilnya akan muncul ya. Kita coba lihat dulu. Ya, seperti ini. Nah, ini ada dependent variable ya. Gambar ini tuh menjelaskan kalau berarti terdistribusi secara normal ya. Kemudian ini gambar plotnya ini juga terdistribusi secara normal karena titiknya ini tersebar meluas ya, nggak hanya cuma satu titik. Oke. Ini juga ya tersebar secara luas, berarti terdistribusi secara normal. Kemudian kita masuk lagi ke SPSS yang tadi, ya yang ini, oke. Kemudian kita masuk ke data view yang ini ya. Kemudian kita blok yang ini. Kita blok ini. Kemudian kita klik analyze ya. Kita ini kita klik analyze. Kemudian kita klik yang non parametrik ini, kemudian kita pilih yang legasi dialog yang bawah ini ya. Kemudian yang pilih yang ini 1 sampel KS ini. Nah, seperti ini. Kemudian yang unstandard ini kita pindah ke tes variabel ini. Oke. Kita pindah. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini. Di sini gambar ini tuh menunjukkan bahwa titiknya ini tersebar secara luas. Jadi bisa kita bilang ini nanti terdistribusi secara normal karena signaturnya itu tertulis angka, bentar, kita cari nih 0,78 yang berarti kan 0,78 itu lebih besar dari 0,05. Oke. Kemudian lanjut ke gambar. Nah, kemudian ke koefisien ini itu tuh kita bisa lihat kalau datanya itu aman karena tidak saling berkolerasi dan data yang digunakan tidak masuk ke kategori multikolinearitas. Kemudian kita masuk ke gambar selanjutnya, itu gambar nah ini. Dan ini tuh juga tersebar secara luas ya, datanya itu menyebar. Jadi dapat disimpulkan data ini menggunakan data yang bebas dari heteroskedastisitas. Oke. Kemudian masuk ke summary-nya.
Nah, ini ya. Jadi itu ini kita bisa lihat juga dapat disimpulkan bahwa keputusan konsumen itu dipengaruhi oleh ini digital marketing, iklan koran dan iklan radio ini. Kemudian sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Oke, kemudian nih ANOVA-nya dapat disimpulkan ya dari gambar ini bahwa secara simultan atau bersama iklan koran, digital marketing, dan iklan radio itu mempengaruhi variabel Y, ya, yaitu variabel keputusan pembelian. Kemudian di bagian koefisien ini bisa kita lihat dari gambar ini disimpulkan bahwa iklan radio memiliki nilai yang sangat positif namun tidak signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Selanjutnya yang digital marketing ini ya, variabel X2-nya itu secara parsial atau terpisah itu memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Kemudian yang ketiga yaitu iklan koran secara parsial atau terpisah itu juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bab selanjutnya ya. Kita masuk ke soal berikutnya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya yaitu data logistik regression binary. Nah, di sini itu ada umur dan juga subscribe. Nah, kalau di sini kan ini umurnya 20, kemudian subscribe-nya 0, berarti tidak ada yang subscribe. Dan terus kemudian ini umurnya 25, terus subscribe-nya itu 1, berarti itu ada yang subscribe. Oke, pertama-tama kita blok dulu ya. Umur dan juga subscribe-nya ini kita blok sampai bawah. Oke, kita blok umur dan juga subscribe-nya ini sampai bawah. Kemudian kita copy. Setelah itu kita beralih masuk ke SPSS ya teman-teman. Kita buka SPSS-nya. Nah, kita di bagian data view ini kita paste. Oke, sudah kita paste seperti ini ya. Kemudian kita beralih ke variabel view. Nah, di sini pada bagian nama ini ya, pada kolom 1 ini kita ubah menjadi namanya yaitu kita ubah jadi umur yaitu age. Ya, kemudian di bagian kolom yang kedua dari nama kita ubah menjadi subscribe. Ya, kemudian pada desimal ini jika belum 0, kita harus mengubahnya terlebih dahulu menjadi 0 ya. Oke, kemudian masuk ke bagian value. Value-nya ini yang kolom 2 ini kita ubah ya. Nah, kita tunggu terlebih dahulu sampai muncul. Yang pertama yaitu kita yang value-nya ini kita ketik angka 0, kemudian labelnya itu no subscribe, kemudian kita add, kemudian kita klik angka 1. Nah, labelnya itu berarti subscribe. Seperti ini, kemudian kita klik add ya, kemudian kita OK. Kemudian pada bagian measure ini ya,
Pada bagian measure ini, yang kolom 2 ini kita ubah menjadi nominal, sudah betul. Kemudian yang pertama ini kita ubah menjadi scale. Nah, seperti ini. Setelah itu kita pergi ke data view ya. Kita pergi ke data view. Terus kita pergi ke analyze ya. Analyze, kemudian regression ya. Kemudian kita ke binary logistik, kemudian kita tunggu sebentar. Kita tunggu. Nah, jika sudah seperti ini, kita yang subscribe ini kita pindah ke dependent, kemudian yang umur kita pindah ke covariance. Oke. Nah, kemudian kita klik save. Nah, pada bagian probabilities ini kita centang ya. Oke. Dan group membership ini sudah kita centang, kemudian kita klik continue ya, teman-teman. Kita klik continue. Setelah itu, kita klik option. Kemudian kita centang ya, classification plots, customer, kemudian case wise, kemudian correlation of ini ya. Kemudian interaction history ini juga kita centang. Kemudian yang CL for expired ini kita 95% ya. Kemudian kita beralih ke bawah, kita klik continue. Oke. Setelah itu kita klik OK. Kita tunggu terlebih dahulu ya sampai muncul penjelasannya. Nah, setelah itu nanti akan ada setelah itu nanti akan muncul seperti ini hasilnya ya, yaitu ada case processing summary, dependent variable, encoding, kemudian iteration history, classification table, dan lain-lainnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal UAS yang terakhir ya teman-teman. Oke guys, kita lanjut ke bagian terakhir dari UAS, yaitu ada machine learning-nya. Jadi kita di sini tuh disediain data, yaitu ada IQ, gender, kemudian teliti, personality, dan yang lainnya ini. Nah, pada data ini itu masih kosong di bagian performanya ini. Nah, oke, langsung saja ya kita isi, kita kerjakan. Oke. Kita buka yang bagian analyze. Kita klik analyze, kemudian kita ke neural network, kemudian multi layer perceptron ini kita klik. Oke. Kita tunggu. Nah, sampai muncul seperti ini ya. Kemudian kita masukkan skor kinerja ke dependent variable ya. Kemudian kita masukkan yang intelligence ini ya, dan juga pengalaman kerja ya, karena saat kita kerja itu yang dibutuhkan itu pasti intelijensi sama pengalamannya ya. Oke, dua ini saja. Oke, kemudian kita klik, kita cek dulu. Oke, udah itu. Oke, kita lihat dulu. Nah, pada bagian output ini, yang independent variable importance analyze ini kita checklist ya. Setelah itu
Kita ke save coba, kita lihat dulu. Kemudian yang bagian save ini, yang save predicted value, ini kita checklist ya. Kita lihat dulu, kemudian ke variabel lagi, kita lihat. Oke. Oke, kita klik OK ya. Di sini kita klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman. Jadi ini ada case processing summary seperti ini, training ya, kemudian network information, kemudian model summary ya. Kita tunggu dulu sampai muncul. Seperti ini. Jika sudah muncul seperti ini, kita kembali lagi ke SPSS yang tadi kita lihat, yang nah ini yang masih yang tadi kosong ya, nanti akan muncul seperti ini. Jadi kesimpulannya itu, ketika kita menjadi seorang HRD ya, HRD harus merekrut pegawainya itu kita lihat ya, melihat dari performanya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.